murtad. Saudara-saudara, dalam pertemuan sebelumnya, kita telah berbicara tentang kepastian adanya keselamatan. Dan saya telah berjanji bahwa kita akan membahas satu topik, yaitu tentang hal murtad. Maka dalam kesempatan ini, kita akan membicarakan soal itu. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami kembali berjumpa dan kami akan mempelajari satu kebenaran, yaitu tentang murtad. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti hal yang satu ini. Dan kami mohon, kuatkanlah iman percaya kami, dan biarlah kami terus tinggal di dalam anugerah keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya tahu beberapa orang Kristen tidak suka mendengar tema ini. Namun bagaimanapun sengitnya penolakan itu, kita harus tetap membahasnya. Sebab itu adalah kebenaran yang ada dalam Alkitab yang tidak bisa kita tolak. Bahwa kita berbeda pandangan dalam hal ini, itu biasa saja. Sebab harus diakui, perbedaan itu muncul karena perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan dengan siapa kita pernah berdiskusi, di gereja mana kita berjemaat, siapa yang menjadi guru, yang menjadi dosen pembimbing rohani kita, buku atau tulisan-tulisan siapa yang kita lahap setiap hari. Semua itu turut mempengaruhi dan membentuk konsep diri dan pemahaman kita tentang keselamatan dalam Kristus dan tentang topik yang satu ini, yaitu tentang murtad. Saudara-saudara, persoalan kemurtadan dalam iman Kristen telah menjadi topik hangat dalam diskusi-diskusi teologi seputar teologi keselamatan. Ada yang berpandangan bahwa seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan tidak mungkin mengkhianati imannya kepada Yesus Kristus. Di pihak lain, ada yang berpandangan bahwa walaupun keselamatan itu sebagai anugerah, namun kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan imannya merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan orang percaya. Seseorang masih berpotensi meninggalkan keyakinan imannya, bahkan menjadi oposisi dalam kebenaran. Perbuatan meninggalkan iman dan menjadi oposisi itulah yang dimengerti sebagai tindakan murtad. Saudara-saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata murtad sebagai perbuatan berbalik belakang, berbalik menjadi kafir atau membuang iman, berganti atau menjadi ingkar. Sekarang kita lihat secara etimologi pengertian murtad. Alkitab dengan jujur telah memberikan beragam definisi mengenai realitas murtad dalam Perjanjian Lama. Beberapa istilah yang diterjemahkan dengan murtad adalah sara. Kata ini terdapat dalam Ulangan pasal 13 ayat 5, Yesaya 1 ayat 5, Yeremia 28 ayat 16, Yeremia 29 ayat 32. Kemudian ada kata suk. Kata ini terdapat dalam Mazmur 78 ayat 57, Amsal 14 ayat 14, yang berarti berpaling menjadi tidak setia. Lalu ada kata sut. Ini terdapat dalam Mazmur 101 ayat 3, yang artinya jatuh. Kemudian ada kata suf. Terdapat dalam Yesaya 9 ayat 17, Yeremia 3 ayat 14, dan ayat yang ke-22, yang artinya berpaling. Kemudian ada kata kanel. Terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 17, Yesaya pasal 10 ayat 6, pasal 32 ayat 6, pasal 33 ayat 14, dan Daniel 11 ayat 32, yang berarti munafik, tidak bertuhan. Kemudian ada kata sofaf. Ini terdapat dalam Yesaya pasal 57 ayat 17, yang artinya memalingkan diri atau kemurtadan. Kemudian ada kata mesufah. Ini terdapat dalam Yeremia 3 ayat 6,
Yeremia 8 ayat 11 ayat yang ke-12 yang artinya memalingkan diri. Dan ada kata ma'al. Ini terdapat dalam Daniel pasal 9 ayat 7 yang artinya tidak setia atau melawan Allah. Saudara-saudara, sedangkan dalam Perjanjian Baru, beberapa istilah yang sering digunakan yang menunjuk pada perbuatan murtad adalah skandaliso, sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 13 ayat 21, pasal 24 ayat 10, lalu Markus pasal 4 ayat 17. Kemudian ada kata epistemi. Ini dicatat dalam Lukas pasal 8 ayat 13, 1 Timotius pasal 4 ayat 1, Ibrani 3 ayat 12. Lalu ada kata apostasia. Ini terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kemudian ada kata arneomai. Ini yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Dan ada kata parapipto. Ini terdapat dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Saudara-saudara, berdasarkan istilah-istilah yang telah kita sebutkan tadi, maka tindakan murtad dimengerti sebagai perbuatan berkhianat, memberontak, mengundurkan diri, dan kemudian menjadi oposisi atau melawan. Kata murtad sering kali dipakai untuk menyebutkan beberapa orang yang telah menolak keyakinan imannya. Hal yang juga harus dipahami adalah bahwa tindakan murtad juga dikaitkan pada kata apostasia atau epistemi yang bermakna mengundurkan diri, berkhianat hingga memberontak. Dengan kata lain, setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai oposisi yang bersifat memberontak dan menentang, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang yang telah murtad. Seseorang bisa saja keluar masuk suatu agama, namun kita tidak boleh menghakimi mereka sebagai orang yang sudah murtad, sebab yang mengenal isi hati mereka hanya Allah yang Maha Tahu. Kata parapipto juga merupakan kata yang sering digunakan untuk menunjukkan realitas murtad. Kata ini berarti salah langkah, menabrak atau melakukan kesalahan besar, atau jatuh dari kondisi di mana seharusnya ia berdiri tegak, atau meninggalkan kepercayaan. Kata parapipto digunakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 6 dalam kalimat yang murtad lagi. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa realitas murtad ada di dalam kehidupan ini. Jika kita jujur memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari, maka kita tidak bisa berpura-pura untuk mengatakan bahwa tindakan murtad tidak ada. Fakta telah membuktikan bahwa berbagai tindakan, penolakan, pengingkaran, hingga dalam bentuk kekerasan yang ditonjolkan oleh seseorang terhadap keyakinannya yang lama menunjukkan suatu indikasi kuat bahwa orang tersebut sesungguhnya telah mengambil peran sebagai oposisi kebenaran Allah. Realitas murtad itu ada dan mengancam kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Kemurtadan adalah suatu realitas hidup. Alkitab telah menyatakannya dengan sangat jelas dapat menimpa semua orang yang pernah diterangi hatinya. Artinya semua orang yang telah percaya kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Nah, pada pokok inilah terjadi perdebatan pandangan. Seperti pandangan atas doktrin bahwa orang percaya tidak mungkin murtad, mereka yang telah dipredestinasi. Ini yang diyakini oleh sebagian orang tentu saja tidak cocok bila diperhadapkan dengan perkataan Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pertanyaan lain muncul adalah, apakah Alkitab mengajarkan kemungkinan adanya apostasi, perpisahan dari iman atau kemurtadan? Jika kita amati secara jujur, ternyata banyak sekali peringatan-peringatan bagi orang percaya agar jangan meninggalkan iman atau murtad. Kita lihat ayat-ayatnya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Demikian bunyinya,
Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Di sini ia menggunakan kata apistemi, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Kemudian, kata apistemi secara konseptual bermakna meninggalkan, dengan pengertian berkhianat dan memberontak. Itulah sebabnya Rasul Paulus merasa sangat perlu memberikan peringatan bahwa akan ada orang-orang percaya yang meninggalkan imannya atau murtad dan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan, lalu mereka mengikuti doktrin-doktrin palsu. Di sini artinya orang percaya bisa murtad. Rasul Petrus juga memberikan peringatan yang sama terhadap kemungkinan ada orang yang meninggalkan imannya. Karena itu ia berharap agar mereka tetap waspada dan mempertahankan imannya. Perhatikan perkataan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lalu di ayat 13 dan 15, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jika kita perhatikan secara sepintas pada pasal 1 ayat 2 tadi, ketika Petrus berbicara mengenai pemilihan, ia seolah-olah menyetujui atau mendukung pandangan sekali selamat tetap selamat. Namun yang dimaksudkannya adalah sebagai titik awal penyelamatan, karena ternyata pada ayat-ayat selanjutnya Petrus justru memberikan peringatan keras ketika berkata, waspadalah. Peringatan itu tentu mengajarkan kepada kita bahwa seseorang bisa terhilang dari keselamatan bila ia tidak waspada atau bila ia sengaja meninggalkan imannya. Kewaspadaan itu akan tercermin dalam pola hidup sebagai orang-orang yang taat, tidak menuruti hawa nafsu dan keinginan yang lain, serta senantiasa menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Maka dalam hal ini, Petrus sama sekali tidak menyetujui adanya paham sekali selamat, selamanya selamat. Selain itu, ada ayat-ayat di Alkitab lain yang tidak sependapat dan konsep sekali selamat, selamanya tetap selamat, yang menunjukkan bagaimana seseorang yang telah menerima kebenaran, mempunyai iman, menerima Roh Kudus, mempercayai Kristus, dan lain-lain, ternyata bisa jatuh. Jika ditunjukkan bagaimana orang-orang kudus, termasuk para rasul sendiri, harus berusaha agar mereka tidak jatuh, agar mereka tetap setia. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa terhilang dari keselamatannya, dan karena itu harus dikerjakan sampai mati, dan bukannya sesuatu yang sekali terjadi lalu aman untuk selama-lamanya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 mengatakan, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid lain dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Saudara-saudara, orang-orang yang telah percaya, yang sudah berada pada jalan yang benar, ternyata bisa disesatkan oleh ajaran palsu dan keluar dari jalan yang benar itu. Rasul Paulus merujuk pada ketidaktaatan bangsa Israel untuk menjelaskan hal ini, sebagaimana yang dia ungkapkan dalam Roma pasal 11 ayat 20-22. Paulus mengatakan begini, Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli,
Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara-saudara, dari sini Paulus mengingatkan umat percaya untuk berlaku setia kepada Allah dengan membandingkan kisah umat Yahudi Perjanjian Lama yang tidak setia. Orang-orang percaya diingatkan untuk tetap teguh mempertahankan imannya. Hanya karena telah menjadi orang percaya, jangan kemudian membangun rasa aman yang palsu. Apalagi dengan sangat tegas mengatakan bahwa Allah bersikap keras terhadap orang-orang yang telah jatuh. Orang-orang Kristen harus berusaha dan dengan pertolongan Roh Kudus untuk tetap berada dalam kemurahan Allah, sebab kalau tidak, dia pasti bisa dipotong lalu dicampakkan ke dalam api penghukuman kekal. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12, Rasul Paulus berkata, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Saudara-saudara, sebelumnya pada bagian awal, itu dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus telah menceritakan tentang kisah bangsa Yahudi yang mengikuti Musa. Mereka dibaptis dalam awan dan laut, lalu makan dan minum minuman rohani yang sama. Jika dikaitkan dengan keselamatan dalam Kristus, berarti mereka yang telah minum dari air kehidupan, yaitu Kristus. 1 Korintus 10 ayat 3. Namun kepada umat yang telah diberi makanan rohani yang sama ini, Allah justru tidak berkenan terhadap sebagian besar dari mereka. 1 Korintus 10 ayat 5. Lalu contoh ini diterapkan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan sekarang ini, agar mereka juga tetap setia dan berhati-hati dalam menjaga kemurnian iman dan kepercayaannya kepada Kristus. Mereka yang menyangka dirinya kuat dan teguh ternyata bisa jatuh. Jelas ini tidak sesuai dengan keyakinan dari para pengagum sekali selamat selamanya tetap selamat, bahwa orang bisa yakin akan keselamatannya dan bahwa dia tidak akan pernah jatuh dari keselamatannya itu. Saudara-saudara, pada bagian lain dalam surat yang sama, yaitu dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan akan kekhawatirannya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dan kelicikannya. Di sini dijelaskan bahwa orang yang memiliki kesetiaan sejati kepada Kristus ternyata bisa disesatkan oleh permainan gelap dari si iblis. Paulus sadar akan hal itu dan dia mengungkapkan kekhawatirannya dengan memberi nasihat. Dalam Filipi 2:12 Paulus mengatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, pengerjaan keselamatan itu harus dilakukan dengan takut dan gentar. Ini jelas jauh dari keyakinan akan keselamatan yang cukup terjadi sekali seumur hidup. Saudara-saudara, dalam Filipi 3 ayat 10-16, Rasul Paulus kembali menegaskan akan hal ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, pernyataan Paulus dalam kata-katanya tadi ini jauh dari keyakinan bahwa dia sudah pasti selamat dan tetap akan selamat walau dalam kondisi apapun. Rasul Paulus saja, seorang yang dipakai Allah dengan sangat luar biasa, penuh hikmat dan Roh Kudus, masih berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin dan para penganut yang sekali selamat, selamanya akan selamat? Itu dengan gegabah dan yakin akan keselamatan mereka dan mengajarkan ajaran yang menyimpang kepada orang lain. Saudara-saudara, kita lihat lagi dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-8. Paulus mengatakan begini, "Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan Allah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu." Saudara-saudara, perhatikan kalimat menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kepada siapa Rasul Paulus menulis suratnya? Jelas, kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang bahkan telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Namun bagi orang-orang yang telah diberi Roh Kudus sekalipun, Paulus menasihati agar mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa. Sehingga contoh-contoh dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata seseorang masih berpotensi jatuh dari imannya dan meninggalkan keyakinannya, memberontak dan beroposisi langsung kepada Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang disampaikan di sini jelas bertentangan dengan pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa seseorang pasti selamat sampai mati tanpa perlu menjaga iman dan kekudusan hidupnya. Anggapan itu dengan sendirinya telah terbantahkan. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai kebutuhan orang percaya untuk terus-menerus hidup dalam anugerah Tuhan. Tema pertemuan berikutnya adalah tinggal tetap di dalam anugerah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.